Baik, saya awali ya. Jadi yang pertama di situ nanti ada judul ya. Judul itu yang kemudian akan menginisiasi bagaimana pendahuluannya akan kita susun, kemudian metode penelitian atau metode yang akan kita gunakan tentu sesuai dengan judul. Terus kemudian juga berkaitan dengan hasil atau pembahasan yang nantinya harapannya sesuai dengan judul itu kita dapat mengembangkan seperti apa. Terus selanjutnya daftar pustaka yang di situ juga harus kita terterakan ya. Untuk itu berkaitan dengan judul ini sangat perlu kita kaji lebih dalam. Kemudian yang menjadi objek, apa yang akan menjadi objek kita tentukan. Terus kemudian yang menjadi perspektifnya kita atau analisisnya di situ nanti apa, ini juga harus termaktub begitu ya. Terus selanjutnya ketika kita menyusun judul bisa untuk di-sharekan melalui WhatsApp group untuk kita diskusi atau kita saya kasih masukan begitu, terus kemudian mungkin kita akan terjadi diskusi di situ. Namun ketika sudah disusun terus kemudian juga dari pendahuluan itu nantinya kita akan membahas kira-kira muatan atau materi apa saja yang di situ memang harus ada. Apakah di situ berkaitan dengan data yang harus kita tampilkan begitu. Namun setelah itu ada isu atau perkembangan yang di situ berkembang ataupun dinamika yang di situ sedang terjadi. Selanjutnya kita kuatkan dengan referensi yang memungkinkan. Nah, di situ. Jadi di dalam pendahuluan itu nanti juga harus ada referensi. Tentu dalam WhatsApp group itu sudah saya instruksikan referensinya, terus kemudian juga kita dapat mengakses beberapa referensi yang telah kita bahas tadi. Nah, dari situ penting adanya judul ini supaya kita itu terarah begitu ya, tidak terlalu sampai kemana-mana pembahasannya. Judulnya harus terarah, kemudian jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Nah, di situ nanti kita akan melakukan pendekatan melalui apa, bisa dipilih apakah melalui hukum positif maupun hukum yang lain. Tetapi di situ anjuran dari saya lebih spesifikkan karena kita nanti akan menghindari dari kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada atau penelitian terdahulu. Jadi kita lebih spesifik, perkaranya lebih spesifik, kemudian juga pendekatannya harus lebih spesifik. Nah, selanjutnya ketika sudah kita menentukan judul, selanjutnya di situ ada nama penulis ya. Nama penulis, kemudian tuliskan nama saudara, selanjutnya alamat emailnya dan instansi saudara. Jadi namanya siapa, kemudian alamat emailnya apa, terus kemudian dituliskan universitas terbuka, prodi fakultas apa begitu ya. Nah, selanjutnya tuliskan juga di sebagai nama kedua yaitu nama saya, nama tutor sebagai pendamping, terus kemudian juga setelah nama saya di situ nanti tanpa gelar ya, nama saya tanpa gelar, kemudian juga sematkan alamat email saya begitu. Nah, di situ nanti sebelum abstrak, di situ nanti harus tertera nama penulis yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya berkaitan dengan abstrak, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya perlu diperhatikan. Penyusunan abstrak ini tentu tidaklah mudah, kemudian juga harus sesuai dengan ketentuan maksimal ada berapa kata begitu. Kemudian struktur penyusunannya pun juga harus terstruktur, tidak asal menaruh pembahasan ya. Jadi yang pertama dalam abstrak itu tidak harus lebih satu lembar begitu ya. Di situ juga ada beberapa kata mungkin tidak lebih dari 500 kata semisal seperti itu. Kata bukan kalimat ya, kata. Nah, terus kemudian strukturnya seperti apa bisa dicatat ini Bapak Ibu ya. Jadi struktur abstrak di situ nanti yang pertama di situ adalah ringkasan dari pendahuluan yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Ya, ringkasan pendahuluan, isunya apa? Jadi nanti tentukan beberapa kalimat saja yang di situ menampilkan atau ringkasan dari pendahuluan.
Kemudian yang kedua adalah metode penelitian.